Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umur muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila imam al-khatimatul hufaz al-imam Jalaluddin As-Sayyidi rahimahullah ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi-ulumi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darain, amin. Kita lanjutkan dengan hadis 8791.
berapa? 8.808. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla rak'ataini" kipas dinginnya lampu, bukan dinginnya lampu. Man shalla rak'ataini, siapa saja yang salat ia 2 rakaat fi khala'in, di dalam kesendirian. Khala'in, di dalam kesendirian. La yarahu, tidak melihat akannya seseorang kecuali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan oleh malaikat. Katabalahu, itu menulis ya Allah Subhanahu wa ta'ala, atau menetapkan ya Allah Subhanahu wa ta'ala baginya orang tersebut bara'atan minan nar, akan keselamatan, pembebasan dari api neraka. Salat 2 rakaat dalam keadaan sendiri, siapapun tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah dan malaikat saja, maka fadilahnya adalah dia ditetapkan selamat dari api neraka. Hadis berikutnya terdapat dalam Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah, hadis sahih. Riwayat daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya", siapa saja yang berselawat ia alayya, di atasku, wahidatan, akan 1 kali, sallallahu, itu akan mencurahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala alaihi, ke atasnya seseorang, biha, dengan sebabnya 1 salawat, asran, akan 10 rahmat. Hadis sahih. Allah curahkan, karena salat itu maknanya banyak. Kalau kita yang berselawat kepada Nabi, ini maknanya kita memuji dan menyanjung baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau Allah yang berselawat, itu maknanya menurunkan rahmatnya. Kalau malaikat yang berselawat, itu maknanya doa. Nah, dengan sebab kita berselawat kepada Nabi 1 kali saja, Allah akan berikan dengan 1 selawat tersebut 10 rahmat dan kasih sayang kepada kita. Anugerah yang besar, bukan karena selawatnya kita, tapi karena orang yang kita selawatin, yaitu kekasihnya Allah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan yang paling banyak berselawat itu adalah pelajar hadis. Maka ketika baca taklim, ketika baca hadis, selawatnya betul-betul dibaca. Jangan dibaca kayak beban, jangan dibaca kayak nggak senang. Salam-salam itu seperti nggak minat bacanya, seperti tidak ada ganjaran pahala di dalamnya. Tapi bacalah dengan sepenuh hati, tidak akan mengurangi waktu.
Justru dengan selawat yang benar, Allah akan berikan pemahaman ke dalam hati kita. Diriwayatkan ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Nabi tersebut, jangan ketika ceramah, ketika bayar selawat itu seperti beban. Selawat itu tidak ada kesungguhan. Ketika Nabi Muhammad SAW datang, kemudian Nabi SAW itu tidak ada nilainya. Banyak bacaan selawatnya tapi tidak ada keberkahan yang didapatkan. Baca dengan mahabbah, baca dengan cinta, baca dengan sepenuh hati, pada saat itu kita akan menerima 10 rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Azza wa Jalla.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadis berikutnya 8810. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, Imam Nasa'i, Imam Hakim dari Sina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla 'alayya wahidatan." Siapa saja yang berselawat dia ke atasku akan satu kali, itu sallallahu alaihi mencurahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala atasnya seseorang asra salawatin, akan 10 rahmat. Wa hatta anhu, dan menghapuskan dia Allah darinya orang tersebut asra khati'atin, akan 10 dosa kesalahan, dalam kurung dosa kecil. Wa rafa'a lahu asra darajatin, dan mengangkat ia Allah Subhanahu wa taala baginya seseorang akan 10 derajat. Derajat maksudnya adalah derajat di surga, yang 1 derajat saja itu jaraknya antara langit dan bumi, itu 1 derajat. Kalau 10 derajat berarti dinaikkan kedudukannya oleh Allah 10 kali tinggi daripada jarak antara langit dan bumi. Hadis berikutnya dalam Syarah Kabir Sunan Tabrani dari Sina Abi Darda radhiyallahu anhu, hadisnya hasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla 'alayya," siapa saja yang berselawat dia kepadaku, ke atasku, hina yusbihu, ketika dia berada di pagi hari, asra 10 kali, wa hina yumsi, dan ketika dia berada di sore hari, asran 10 kali, itu adrakathu syafaati, akan mendapati akannya seseorang, pasti mendapat akannya seseorang oleh pembelaanku pada hari kiamat. Pasti dibela oleh Nabi, pasti dapat syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau dia mau merutinkan selawat 10 kali di waktu pagi dan 10 kali di waktu sore. Pagi adalah sebelum zuhur, sore adalah pada zuhur sampai maghrib, itu termasuk sore. Pada zuhur boleh, pada asar boleh. Pagi pada subuh sebelum zuhur datang, 10 kali saja setiap hari, pasti akan dibela oleh Nabi pada hari kiamat. Jadi nggak cukup dengan mudah-mudahan kita dapat syafaatnya, mudah-mudahan kita dapat syafaatnya, tapi harus dengan amal yang diberikan oleh Rasul. Enggak banyak-banyak, hanya 10 kali saja. Hadisnya hasan. Kalau hadisnya hasan artinya bisa jadi dalil untuk hukum, apalagi hanya untuk fadhil. Man shalla, siapa saja berselawat dia, alayya, di atasku, inda qabri, di dekat kuburku, di dekat kuburku, sami'tuhu, itu aku dengar akannya, aku dengar akannya.
man shalla alayya, siapa saja yang bersalawat ke atasku, na'iyan. Arti na'iyan adalah ba'idan, sangat jauh. Seperti kita di Indonesia, ublirtuhu, niscaya disampaikan akan aku akannya sholawat, pasti disampaikan sholawat itu ke aku. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW bersabda, tentang orang memiliki listriknya sedang bagus, dikit saja 1 detik. Nah, 1 jam. Allah, 1 detik itu 1 titik jam. Bismillah. Cukup, insyaallah. Dalam hadis yang lain, tidak lagi kurangi. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, Inna lillahi malaikatan sayyaratan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala punya malaikat-malaikat yang berjalan-jalan di muka bumi, yang menyampaikan selawat dari umatku kepadaku. Setiap kali kita berselawat dari jarak jauh, kita akan ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan selawat itu kepada Nabi SAW. Maka dalam riwayat yang lain juga dikatakan, ketika ada yang berselawat kepadaku, maka akan dikembalikan ruh ke dalam jasadku, dan aku akan membalas selawatnya. Dan selawat yang disampaikan itu berikut dengan nama orang tuanya, Fulan bin Fulan, telah berselawat kepadamu wahai Rasul. Nah, kita pastikan setiap hari nama kita disampaikan ke telinga Nabi, sehingga ketika pulang di akhirat nanti, berada di mahsyar, Nabi tidak asing lagi dengan nama kita. Kamu siapa? Fulan bin Fulan dari Padang. Oh, Nabi katakan biasa. Di hari saya dengar nama kamu disampaikan ke saya. Tapi kalau nama kita disampaikan ke Nabi jarang sekali, hari Jumat pun enggak, maka ketika datang ke akhirat kelak, memperkenalkan diri sebagai umat Nabi, mengharap sahabatnya, kata Rasul, enggak pernah dengar nama kayak gini. Kamu enggak pernah selawat. Kata orang itu enggak sempat dalam itu, sama yang gini jari. Siapa yang akan bela diri akhirat kelak? Dirinya? Hobinya? Enggak ada yang bisa membela. Pembelaan terbesar hanya bagi Nabi SAW. Bukan rutin dan salawat. Jumat itu nggak ada tawar-menawar, 1000. Nah, hari lain 100 pagi, 100 sore. Waktu main bola bisa, waktu duduk ngobrol bisa. Kalau ngobrol kita dengar sambil berselawat. Antum rutinitas bicara, pasti setiap hari yang jumlah tertentu, dia nanti keajaiban selawat kepada rohani kita masing-masing. Nah, man shalla alayya inda qabri, siapa saya berselawat kepada aku dekat kuburku, aku dengar selawatnya. Hadis berikutnya masih soal selawat. Nabi SAW bersabda, man shalla alayya, siapa saja yang berselawat ia kepadaku, salatan, akan 1 selawat, itu kataballahu lahu qiratan, menulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala baginya seseorang 1 qirat, ditulis pahala 1 qirat. Wal qiratu mithlu Uhudin, 1 qirat itu seperti gunung Uhud, seperti gunung Uhud. Sebesar itu pahala
yang ditulis ke dalam catatan amalnya dengan satu selawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis hasan. Hadis berikutnya terdapat juga dalam Syarah Kabir Imam Tabrani dari Sayyidina A'id bin Qarzin. Hadis hasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya, siapa saja yang berselawat ia kepadaku, siapa saja yang berselawat ia kepadaku salatan satu kali, lam yutimmaha." Salat. Siapa saja yang berselawat ia kepadaku salat akan satu selawat, lam yutimmaha, yang dia belum menyempurnakan akalnya selawat, niscaya zida alaiha, ditambahkan atasnya selawat, min subhatihi, dari tasbihnya seseorang, hatta tatimma, sehingga sempurna ia sholawat. Jadi kalau sholawat kita nggak sampai, gara-gara capek, gara-gara tidur, gara-gara mengantuk, harusnya 100 pagi 1 sore, itu rutinitas yang dibuat, tapi terlupakan, kebaca cuma 98, kebaca 50, itu selawat yang rutin kita baca akan ditambahkan dengan tasbih sholat. Jadi tasbih kita akan diambil, dirubah jadi selawat, supaya selawatnya genap. Nah begitu. Maka tidak ada bahasa mundur dari amal. Dan sebelum membuat rutinitas amal, buat satu jumlah yang mudah dijaga, yang buat semangat sehari 1000. Saya bertekad 1000 sehari, cuma sebulan, bulan berikutnya kurang. Maka tasbih itu akan diambil, digenapkan ke selawat 1000 itu. Nah kira-kira berapa yang rutin setiap hari yang bisa dijaga? Seperti itu yang dirutinkan, tambah sedikit demi sedikit dengan jumlah yang bisa dijaga. Kalau kurang, nanti tasbihnya, tahmidnya, takbirnya akan diambilkan jumlah tersebut untuk menutupi kekurangan sholawat. Hadis hasan. Hadis berikutnya dalam Syarah Kabir Imam Tabrani dari Sayyidina Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, hadis hasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla khalfa imamin." Ini dalil yang susah dicari, dicatat santri alim. Siapa saja yang sholat ia di belakang imam, falyaqra, maka hendaklah dia membaca dengan Fatihah kitab, dengan Fatihah kitab. Jadi masyarakat kita nggak tahu mereka mendapatkan fatwa dari mana, mendapatkan arahan ibadah dari mana. Sebagian ada yang mengatakan kalau kita sholat berjamaah, makmum nggak perlu baca Fatihah. Fatihah sudah ditanggung oleh imam. Jadi dia bagi sholat jamaah itu cuma diam saja, modalnya cuma takbir sama salam, Allahu Akbar, diam begitu saja. Kenapa nggak baca Fatihah? Kita dengarkan bacaan Fatihah imam. Ketika yang membaca surah, kenapa nggak baca Fatihah? Kita wajib mendengarkan surah yang dibaca oleh imam. Idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Hebat. Nah, hebat dari ini. Tapi dia nggak ngerti itu dari apa. Nah, sehingga sholatnya nggak pakai Fatihah kalau sudah berjamaah. Hadisnya jelas. Apa kata Nabi? Siapa saja yang sholat di belakang imam, hendaklah baca Fatihah kitab.
Jadi mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, kita jadi makmum, kita sholat sendiri, kita jadi imam, sholat wajib, sholat sunnah, sholat jenazah, sholat sir, sholat jahar, al-fatihah setiap rakaat wajib, rukun, nggak boleh ya. Dan dibaca harus terdengar oleh telinga kita masing-masing. Kalau nggak terdengar oleh telinga, sholatnya juga tidak sah. Kenapa? Karena bacaan itu mesti di tengah telinga. Kalau saya baca dalam hati, saya baca dalam hati. Kok nggak baca Fatihah? Ada, saya baca dalam hati. Al-Fatihah bukan rukun qalbi, Al-Fatihah bukan rukun hati, tapi Al-Fatihah adalah rukun qauli. Nah, rukun qauli, rukun bacaan. Jadi harus terdengar oleh telinga. Nah, susah dari hadis ini. Ya, ada hadisnya, "Man yaqra bi Fatihatil Kitab, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab." Tidak ada salat bagi orang yang tidak baca Fatihah Kitab. Hadis ini argumennya nggak kuat. Kenapa nggak kuat? Karena dia munjumah. Karena ada kata yang dibuang di sana. La salata, tidak ada salat. Salat apa yang nggak ada? Salat sempurna atau salat sah. Menurut mazhab yang lain, la salata kamilah, tidak sempurna salat seseorang yang tidak baca Fatihah. Berarti nggak wajib Fatihah, itu nggak wajib, boleh-boleh saja. Tapi ulama Syafi'iyah menafsirkan la salata sahihah, tidak sah salat orang nggak baca Fatihah. Tapi ketika pemahaman hadis itu ada dua, jadi untuk menekankan wajib itu belum konkret. Nah, di sini baru jelas. Orang yang sholat di belakang imam, hendaklah dia baca. Itu redaksi fil amr. Al-aslu fil amri bil wujub, asal perintah itu adalah wajib. Nah, hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda, "Man shalla alaihi mi'atun," siapa saja yang menyolatkan di atasnya oleh 100 orang minal muslimin, dari orang Islam, ghufira lahu, itu diampuni baginya seseorang. Orang yang disolatkan jenazahnya oleh 100 orang, maka orang itu akan diampuni dosanya. Ini nggak bisa kita paksa, ini nggak bisa kita bayar. Meninggalnya hari Kamis ditunda sampai hari Jumat, bukan. Memang pas waktunya, ramai yang menyolatkan. Ada juga orang-orang yang kita diminta sholat, nggak ada yang mau menyolatkan. Nanti selepas Jumat akan ada sholat jenazah, nggak dihiraukan jenazahnya oleh orang lain. Kenapa nggak dihiraukan jenazahnya oleh orang lain? Karena dulu semasa hidup dia juga tidak menghiraukan jenazah orang, dibayar oleh Allah. Dia nggak peduli ada pengumuman sholat jenazah apa semua, dia pergi aja, nggak peduli. Orang kayak itu kalau mati juga tidak akan dipedulikan oleh orang lain. Nah, maka di mana ada kesempatan sholat jenazah, ikut. Harapannya adalah sebanyak apa orang kita sholatkan hari ini, semoga sebanyak itu orang menyolatkan jenazah kita. Berarti minimalnya tadi dalam hadis ini 100. Ini 100 orang yang sholat. Nah, 100 orang yang sholat dalam artian ke 100-nya itu betul sholatnya. Bukan 100 orang yang menyolatkan jumlah 100 sudah pas. Ada mungkin di antara mereka yang sholatnya wujudnya tidak benar. Ada mungkin pakai celana bernajis. Ada mungkin untuk orang yang tidak sempurna. Yang 100 ini yang betul-betul sholatnya diterima oleh Allah. Ada mungkin yang baca sholat itu tapi doanya nggak pandai. Bisa juga. Jadi 100 orang itu sholatnya diterima oleh Allah, dan dia memang punya
punya kesungguhan dalam ibadah sholat tersebut. Nah, dan itu beberapa kali nyolatin jenazah, minimal genapkan 100 sebelum mati. Nah, kalau sekiranya satu amal dibalas 10 kali lipat, berarti nanti jenazah kita akan disolatkan oleh 1000 orang. Oh, kalau ramai mungkin semuanya dari tangisan, semuanya dari mahabbah, semuanya dikasih sayang. Pasti kata Allah, kamu saja kasihan sama dia. Saya zat yang maha pengasih dan maha penyayang, itu lebih kasihan kepada dia. Sehingga wajib dia menampakkan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting untuk diusahakan sekarang. Man shalla ala janazatin fil masjid, siapa saja yang menyolatkan ia atas jenazah di dalam masjid, fala syai'a alaih, maka tidak ada dosa di atasnya. Ini dalil yang menyatakan sholat jenazah enggak masalah di masjid. Dan nanti berdalil Nabi jenazahnya enggak disolatkan di masjid, padahal Nabi adalah Rasul, dekat di masjid, tapi jenazah Nabi enggak pernah disolatkan di masjid. Jangan dibawa jenazah ke masjid, tidak. Jenazah Nabi aja enggak dibawa ke masjid, padahal berdampingan di masjid. Sahabat masuk ke kamar Nabi satu-satu menyolatkan. Nah, itu Nabi. Karena Nabi sholat jenazahnya enggak diimamin, karena beliau imam. Hayyan wa mayyitan, hidup dan mati tetap jadi imam. Maka Nabi lah imam sholat jenazahnya Nabi. Itu secara kasar. Jenazah Nabi disolatkan masing-masing, bukan berjamaah. Itu sebabnya di rumah, enggak di masjid. Supaya tidak tergambar atau tidak ada pemahaman menyolatkan jenazah di masjid punya haram, punya dosa, maka Nabi tegaskan, orang yang menyolatkan jenazah di masjid tidak ada dosa di atasnya. Hadis berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla sholatan faridatan, siapa saja yang mengerjakan sholat ia akan sholat fardu, falahu da'watun mustajabatun, maka baginya seseorang itu doa yang diistijabah. Wa man khatamal Qur'an, siapa saja yang mengkhatamkan ia akan Al-Quran, falahu da'watun mustajabah, maka baginya seseorang ada doa yang dikabulkan. Nah, lagi-lagi kesan hadis kepada umat akhir zaman itu tidak terlalu berkesan. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau membayar mata-mata di Masjid Nabawi yang bertugas memata-matai jamaah yang baca Quran di Masjid Nabawi. Ketika sudah dekat-dekat khatam, akan diberitahukan kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, beliau akan duduk di dekat orang tersebut mengaminkan doa orang yang khatam Quran, karena doanya dikabulkan oleh Allah. Maka tadi pagi alhamdulillah setelah khataman baca doa, tapi sebagian antum mungkin ya tidak terlalu peduli dengan doa tersebut, tidak ada kesungguhan, karena tidak tahu yang kita hadis. Nah, termasuk di sini lihat baik-baik orang yang sholat fardu, dia punya kesempatan untuk sholat, untuk doa dikabulkan oleh Allah. Datang Wahabi, tidak lanjutkan doa setelah sholat. Kamu ganggu aja deh.
Nabi katakan bagi orang sholat fardu, dia punya kesempatan untuk doa dikabulkan oleh Allah. Sehingga setiap masyarakat kita dulunya selepas sholat fardu nggak ada jamaah yang meninggalkan tempat kecuali setelah ditutup dari doa imam, diaminkan doanya. Lengkap di sana doa keselamatan dunia akhirat, doa tolak bala, doa rezeki, doa keamanan, doa perlindungan, semuanya diaminkan. Datang fatwa-fatwa yang menyesatkan, mengatakan tidak ada doa bersama, hanya yang pandai doa, yang tak pandai doa nggak berdoa. Karena nggak pandai doa, datang ditambah fatwa selepas sholat wajib tidak disunahkan doa. Akhirnya banyak yang nggak berdoa. Sesuatu semua loncat. Nah, jadi sepertinya sholat itu pelarian. Jadi Nabi katakan arihna bis sholat. Ya Bilal, arihna bis sholat. Wahai Bilal, berikan istirahat kepada kami dengan ibadah sholat, terutama dalam safar, dalam perjalanan. Sholat itu untuk mencari sholat itu untuk mendapatkan rehat, bukan sholat beban. Jadi dikerjakan sholat asal-asalan, dikerjakan sholat cepat, diserahkan sholat terburu-buru, tinggal sunnahnya, tinggal anjurannya. Alasan dalam perjalanan kita capek. Dengan hadisnya arihna bis sholat, berikan istirahat kepada kami dengan pelaksanaan ibadah sholat. Jadi selesai sholat itu kita akan mendapatkan kesegaran, kebugaran, karena sholat adalah roha. Maka lihat orang-orang yang sholatnya dalam cepat-cepat buru-buru, sepertinya tidak ada kedamaian dalam hidupnya, tidak ada ketentraman, tidak ada kenyamanan, karena istirahatnya kurang. Tapi orang yang sholatnya sempurna, istirahatnya cukup. Orang sholatnya nggak lengkap, berarti istirahatnya kurang. Orang nggak sholat, berarti dia nggak istirahat. Nggak ada istirahat dalam hidupnya. Biasanya orang sholat capek letih hidup, nggak ada muka kebugaran, kesegaran, karena dia nggak sholat. Karena sholat itu bukan beban, tapi sholat adalah media istirahat. Nah, kita bisa mengistirahatkan fisik dengan istirahat tidur, tapi kita tidak bisa mengistirahatkan beban pemikiran dan hati kecuali hanya dengan ibadah sholat. Bagaimanapun fisik diistirahatkan, kalau hatinya tidak istirahat, fisiknya tidak akan memberi pengaruh apapun. Tapi bagaimanapun sibuk fisiknya, tapi kalau hatinya istirahat, maka hati akan mampu memberikan kesegaran ke fisik yang lain. Ala inna fil jasadi mudghah, idza salaha salaha sa'irul jasad wa idza fasada sa'irul jasad. Ketahuilah dalam dada manusia ada segumpal darah. Apabila dia baik fisik yang lain, apabila dia rusak fisik yang lain. Ala wahyal qalb, ketahuilah itu adalah hati. Jadi hati itu istirahatnya dengan sholat. Ya Bilal, arihna bis sholat. Wahai Bilal, istirahatkan fisik kami dengan melakukan ibadah sholat. Nah, jadi nggak ada di konten-konten ayat dalam sholat safar. Tetap lengkap ya. Dan kurang-kurang zikir juga nggak perlu dikurang-kurang. Nah, bagaimanapun kita memburu waktu, kita jangan zikir dulu, nanti zikir sih macam-macam. Tetap saja waktunya berjalan begitu saja. Tapi apabila kita isi dengan zikir yang lengkap selepas sholat, dalam safar dimanapun, kecuali hal-hal yang dikecualikan oleh Nabi ya, yang memparahkan di kota yang dua,
ba'diyah, qabliyah itu dihapuskan bagi musafir, itu memang sesuai dengan aturan sunnah. Tapi tasbihat selepas sholat tidak pernah dihapuskan oleh Nabi selesai sholat dalam safar. Nah, man somata najah, orang yang diam pasti selamat. Man somata najah, orang yang diam pasti selamat. Diam dari fatwa-fatwa yang tidak benar, selamat. Diam daripada membicarakan orang lain, selamat. Diam daripada mengulas kejadian yang tidak jelas, selamat. Diam daripada pengumuman-pengumuman, penyampaian-penyampaian yang tidak penting, pasti selamat. Nah, mau selamat? Diam. Orang yang mau selamat mesti banyak diam. Hadis berikutnya diriwayatkan daripada Sunan Tirmizi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Hibban dari Sayyidina Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, hadis sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man suni'a ilaihi ma'rufun, siapa saja yang diperbuat kepadanya akan satu perkara ma'ruf, akan satu kebaikan, faqala li fa'ili, lalu dia berkata kepada orang yang melakukan kebaikan tersebut, apa kata dia? Jazakallahu khairan, semoga membalas akan kamu oleh Allah dengan kebaikan. Faqad ablagha, maka sungguh dia telah berlebihan di dalam menyanjung. Sungguh dia telah berlebihan di dalam menyanjung. Nah, berarti dia telah memberikan sanjungan yang tinggi. Ini bahasa hadis. Selagi kalimat jazakallahu belum dikeluarkan, berarti sanjungannya belum sempurna. Terima kasih banyak telah membantu, telah menolong, ikut serta. Nah, terima kasih yang sedalam-dalam, dari lubuk hati yang paling dalam. Nah, 1000, sejuta-juta terima kasih. Itu belum cukup. Tapi kalau sudah mengatakan jazakallahu khairan, itu sudah puncaknya sanjungan. Maka biasakan jazakallahu, jazakallahu khairan, jazakallahu khairan, terima kasih, jazakallahu khairan, terima kasih, jazakumullah. Itu sudah doa yang paling unggul, sanjungan yang paling tinggi, melebihi daripada kalimat-kalimat yang lain. Kenapa? Karena yang membalas adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sona, siapa saja yang berbuat ia, melakukan ia, ila ahadin, kepada salah seorang, min ahli baiti, dari ahli keluargaku, dari ahli keluargaku. Apa dia lakukan? Yadan, menolong, membantu. Kafaktuhu, itu aku akan balas akannya seseorang, atasnya bantuan pada hari kiamat. Nah, pada hari kiamat, siapa saja memberikan bantuan, pertolongan, sokongan, dukungan kepada salah satu dari keluargaku, aku akan balas dia pada hari kiamat. Maka kita cukup berhusnuzan.
Ketika orang mengatakan saya ahli bait, saya ahli bait Nabi, enggak usah menghabiskan energi untuk mengkaji ini ahli bait atau bukan ahli bait. Kamu ahli bait palsu, kamu ahli palsu. Nasabnya nggak jelas, SDNA-nya nggak pas. Itu orang-orang yang menutup kebaikan. Kita cukup beramal dengan husnudzon. Ketika dia mengatakan saya ahli bait, apa yang bisa kita bantu. Harapannya adalah orang yang pernah membantu keluargaku, aku bantu dia hari kiamat. Itu jaminan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul la as'alukum alaihi min ajrin illa al-mawaddata fil qurba. Saya tidak minta upah atas dakwah yang saya sampaikan kepada kalian kecuali mawaddatan fil qurba, mencintai karib kerabatku. Gak usah ikutan dengan kelompok-kelompok yang mengkaji ahli bait di Indonesia ini, habis bukan asli atau enggak. Nah, mau alawi, mau apa dia. Atau Habib, hidungnya tuh gak Habib, dia saja. Baik. Gak usah dicampur dengan nasab orang lain. Kalau kita punya kebaikan, kita beri. Kalau ada kebaikan, ya selesai. Kalau betul sebenarnya itu habaib misalnya, dan kita sudah terlanjur berbicara sehingga orang pengen berbuat baik gak jadi berbuat baik, itu besok di akhirat kelak dikutuk orang itu oleh orang-orang musuh. Gara-gara si imam ini kemarin saya mendapatkan bantuan dari baginda Rasul, karena gara-gara si Udin ini dan saya nggak jadi mendapatkan bantuan. Kenapa? Karena saya ragu dengan habaib gara-gara penyampaian dia. Nah, iman urusan imannya, Udin urusan Udin. Kita nggak mau bercampur dengan urusan mereka. Kita dengan hadis Nabi yang jelas saja, siapa mengaku ahli baik, kita berikan bantuan kalau kita punya kemampuan. Harapannya di akhirat kelak, siapa yang membantu keluargaku, aku balas bantuannya itu pada hari kiamat. Di saat itulah kita perlu bantuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Soalnya nggak cukup, banyak yang tinggal, mungkin banyak yang basah. Nah, pokoknya kira-kira kalau kita pikir-pikir, nggak ada kecukupan amal untuk menyelamatkan diri di akhirat kelak. Kalau kita bercermin dengan amalnya para pendulu kita daripada ulama-ulama salaf dan ulama khalaf. Hadis berikutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sona'a, siapa saja yang melakukan dia soniatan akan sebuah kebaikan." Arti dasarnya adalah perlakuan. Maksudnya kebaikan kepada siapa dilakukan? Ila ahadi, kepada siapapun. Min khalafi Abdul Muttalib, dari keturunan Abdul Muttalib, berarti keturunan kakek Nabi. Abdul Muttalib di dunia fa'alayya mukafa'atuhu, maka kewajiban aku membalasinya seseorang idza laqiyani, apabila dia bertemu dengan aku. Apabila dia bertemu dengan aku. Masih hadis yang sama dengan pemahaman hadis di atas. Berbuat baik kepada ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Hadis berikutnya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, Sahih Bukhari dan Muslim, Sunan Nasa'i dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, man sawwara, siapa saja yang menggambar ia suratan, akan satu gambar, fid dunia, di dunia ini, kulliha, itu dipaksa akan ia seseorang, ayyam fukha, bahwa dia meniupkan biha padanya gambar, ruha atau ruh pada hari kiamat, walaysa binafiqin, dan tidak adalah orang tersebut itu mampu meniupkannya. Jadi pelukis boleh menjadi pelukis, yang penting jangan melukis makhluk hidup. Lukislah gunung, sawah yang membentang luas, lautan, hutan, gambar periuk, gambar teko, itu boleh. Tapi kalau melukis makhluk hidup, orang itu akan dipaksa meniupkan ruh ke makhluk hidup tersebut. Ini gambar. Apalagi mematung. Nah, memahat patung itu lebih besar. Maaf, lebih besar, lebih pasti. Karena surah di sini adalah menggambar dengan lukisan. Nah, bagaimana dengan foto? Nah, foto terjadi khilafiyah. Kenapa terjadi khilafiyah? Karena foto bukan gambar, tapi foto adalah sebuah teknologi yang berusaha menyisakan bayangan yang ada di cermin. Itu kata ulasan ulama. Ulama membolehkan berfoto. Kita berdiri di cermin, kalian muka di situ. Ketika pergi, dia hilang. Ketika datang, dia datang lagi. Nah, mereka punya teknologi supaya orang yang pergi gambarnya lengket di cermin. Jadi mereka bukan menggambar, tapi mereka mengabadikan bayangan. Sehingga dasar itulah ulama membolehkannya. Artinya fotografi menjadi khilaf di kalangan ulama. Tapi kalau melukis, pergi kepada pelukis jalanan minta dilukis gambar itu sepakat haram. Datang ke tukang foto minta difoto, itu khilaf hukumnya. Memoto itu khilaf hukumnya. Nah, menyimpan foto lain lagi hukumnya. Nah, menyimpan foto itu lain lagi hukumnya. Nah, foto yang disepakati halal adalah foto kepala. Nah, foto yang kalau diabadikan nggak hidup. Kalau foto ijazah itu sampai sini saja. Bisa kita usahakan sampai sini biar sepakat ulama itu nggak hidup. Tapi kalau sampai di pinggang masih ada orang hidup, dari pinggang ke bawah, sampai di sini masih ada orang hidup, maka foto ijazah itu jangan sampai di sini, tapi sampai di sini saja. Ini nggak ada orang hidup salah-salah. Nah, karena hatinya sudah terputus. Habis itu ya, sini terputus. Di foto ijazah itu mau bawah saja. Nah, sore. Nah, itu hadis sahih juga. Hadis berikutnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmizi, Ibnu Majah dan Nasa'i. Kalau ketemu angka 4 di situ, kodenya berarti 4 sunan merayakannya. Mandoro, siapa saja yang merugikan ia, dorallahu bih, niscaya merugikan oleh Allah dengannya seseorang. Mansyaqqah, siapa saja yang menyusahkan dia, syaqqallahu alaihi, itu menyusahkan oleh Allah kepadanya.
termasuk hadis al-jaza min jinsil amal. Yang memudaratkan orang lain pasti dia akan menimpa mudaratnya. Yang merugikan, menyusahkan orang lain pasti dia akan disusahkan. Nah, maka jangan pernah memudaratkan orang lain. Kalau sempat menjatuhkan barang kawan, kembalikan ke tempatnya. Ketendang sandal orang lain keluar di mesin, dikembalikan ke posisinya. Ini ketendang sandal kawan, santai saja. Datang ke minum berikutnya, ketendang lagi. Akhirnya yang keluar di mesin, mana sandal saya? Berarti kita sudah memudaratkan dia. Tunggu satu saat nanti kita akan mendapatkan mudarat dari perbuatan ketendang sandal orang yang tidak dikembalikan. Nanam batu, nanam duri, paku di jalan, ban orang bocor, pasti akan mendapatkan mudarat. Nah, la darar wala dirar. Yang merugikan orang pasti dirugikan, yang menyusahkan orang pasti akan disusahkan. Siapa menyusahkannya? Allah. Nah, man doha, siapa saja yang berkorban ia, thayyibatan biha nafsuhu, yang senang dengannya korban oleh dirinya, muhtasiban, hal keadaan mencari pahala, li udhiyatihi, bagi korbannya, kanat lahu, ada dia korban baginya seseorang itu hijab dari neraka, hijab dari neraka. Ada dua syarat. Pertama, senang hatinya. Bahwa korban itu memang senang hatinya, bukan karena rutinitas, bukan karena malu, bukan karena ditetapkan jadwal korban. Sumpah satu mesti satu ekor, sumpah dua satu ekor. Kalau nggak begini, saya nggak bakalan ikut. Gara-gara aturan korban utama saya ikut korban. Kenapa dia pahala? Nah, orang kaya di suatu tempat, kita korban kita malu, nggak dapat dia pahala. Orang menunggu korbannya. Nah, ini seperti biasa ya. Maka korban yang dikorbankan akan jadi penghalang baginya daripada api neraka. Jadi kita belajar di sini bukan hanya korban saja. Kita sudah belajar korban, tapi kita belajar senang hati ketika memberikan hewan korban. Hadis berikutnya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Sayyidina Bara bin Azib radhiyallahu anhu hadis sahih, man doha, siapa saja yang berkorban dia qabla sholati, sebelum sholat, artinya sebelum sholat Idul Adha, fa innama zabaha li nafsihi, itu maka hanya saja menyembelih ia orang untuk dirinya, bukan untuk Allah. Nggak ada nilai korbannya kalau korban sebelum sholat Id. Wa man zabaha ba'da sholat, siapa saja menyembelih dia setelah sholat, faqad tamma nusuku, maka sungguh telah sempurna ibadah nusuknya, ibadah korbannya. Wa asaba sunnatal muslimin, dan dia telah menepati sunnah kaum muslimin. Maka bagi panitia korban, supaya tidak menyia-nyiakan korban orang lain, kalau ada hari raya korban yang ikhtilaf,
antara Muhammadiyah dan NU, maka jangan disembelih korban pada hari tersebut. Nah, tunggulah hari yang disepakati, yaitu hari kedua setelah salat Id, supaya korban orang tersebut tidak sia-sia. Karena hati-hati dalam ibadah itu penting. Silakan saja dengan keyakinan kapan hari raya Idul Adha-nya, tapi jangan sampai korban juga menjadi hukumnya diragukan. Karena bisa saja dalam satu sapi itu ada 7 peserta, satu meyakini Idul Adha sekarang, satunya lagi meyakini Idul Adha besok. Itu nggak boleh sembelih. Nah, supaya pasti sembelihlah pada hari kedua. Nah, man dhahika bis shalah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillah, siapa saja yang tertawa dia dalam salat, fal yu'idil wudu'a was shalah, maka hendaklah dia mengulangi wudu dan salat. Artinya yang tertawa sedang salat, batal salatnya. Kemudian kalau batal salatnya, maka batal wudunya. Ini bukan mazhab kita, atau dalil ini tidak diambil oleh mazhab Imam Syafi'i. Dalam mazhab kita, batal salat, ulang salat tidak perlu batal, tidak perlu mengulangi wudu. Nah, sehingga ulama Syafi'iyah mengatakan tertawa itu menghilangkan fadilah wudu. Siapa yang tertawa disunahkan ambil wudu lagi. Tertawa dimasukkan di sini adalah tertawa yang terbahak-bahak. Man daraba gulaman lahu haddan lam yatihi aw latamahu fa inna kafaratahu ay yu'tikahu. Nabi SAW bersabda, siapa saja yang memukul ia akan budak, lahu miliknya, haddan akan hukuman, lam ya'tihi yang tidak mengerjakan dia si budak akan hukuman, Allah tamahu atau menampar ia akan budak, itu maka sesungguhnya penghapusnya adalah bahwa memerdekakan dia orang tersebut akannya budak. Hari ini gak ada budak, perbudakan dihapuskan. Nanti perbudakan akan muncul kembali setelah perang dengan pedang. Setelah teknologi musnah, perang dengan pedang, pada saat itu akan muncul perbudakan kembali. Nah, jadi yang menampar budak atas kesalahan yang tidak budak lakukan, maka cara menebusnya hanya satu, yaitu menyelamatkan dia dari perbudakan, yaitu dimerdekakan. Madraba mamlukahu, siapa saja yang memukul dia akan budaknya, zaliman akan dia zalim, nggak layak dipukul, ukida minhu, niscaya akan dikisos darinya orang tersebut pada hari kiamat. Dari budak yang ditampar, yang dipukul, yang dicambuk oleh majikannya atas kesalahan yang budak itu tidak lakukan atau tidak layak untuk dicambuk, maka orang itu akan mendapatkan pembalasan dari budak tersebut pada hari kiamat. Karena di dunia tidak ada pengadilan untuk budak. Budak tidak bisa menuntut majikannya untuk dihukum. Nah, maka di akhirat akan ada pengadilan untuk pengadilan atau untuk peradilan yang belum terlaksana pada hari ini. Hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda, man daraba bisautin
siapa saja yang memukul ia dengan cambuk zulman, karena dia zalim atau karena kezaliman, uktus solihu, niscaya akan dibalas darinya seorang pada hari kiamat. Hadis berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man damma yatiman," siapa saja yang merawat ia, siapa saja merawat ia, yatiman lahu, akan anak yatim baginya, au lighairihi, atau anak yatim orang lain, hatta yughniyahullahu an, sehingga mencukupi akannya si yatim oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, anhu, darinya seseorang. Artinya sampai anak yatim itu mandiri, wajabat lahul jannah, wajib baginya orang tersebut oleh surga. Merawat anak yatim sendiri maksudnya adalah anak keluarga, anak saudara sendiri, atau seorang wanita merawat anak dia sendiri yang suaminya meninggal. Nah, nenek merawat cucunya sendiri, kakek merawat cucunya sendiri, paman merawat keponakannya sendiri, itu mana anak yatim sendiri. Maka anak yatim sendiri itu bapak merawat anak yatimnya. Nah, mungkin anak yatim kalau bapak merawat. Nah, atau anak yatim orang lain, nggak ada hubungan keluarga dengan dia, dinikahi wanita yang sudah meninggal suaminya, yang anaknya masih yatim, itu termasuk merawat anak yatim. Atau hanya merawat anaknya saja, anaknya nggak dirawat, yang penting anaknya. Nah, maka sampai si anak itu mandiri, maka Allah wajibkan orang itu masuk surga. Tapi siapa yang menzalimi anak yatim, merugikan anak yatim, memakan harta anak yatim, dibuat panti yatim, cari dana atas nama anak yatim, kemudian dimanfaatkan untuk pribadinya, itu telah memakan api neraka di dalam perutnya. Nah, man donna bil mali ayyunfiqahu, donna, apa arti donna? Man donna bil mali ayyunfiqahu wa bil laili ayyukabidahu fa'alaihi bi subhanallah wa bihamdi. Ada seperti dona? Falyuzim qawla subhanallah wa bihamdihi. Qala fil firdaus yuqalu dana bisyai idza bakhila bihi, li bakhila bihi. Nah, man dana, siapa saja yang bakhil ia. Nah, siapa saja yang bakhil ia bil mali, dengan harta, ayyunfiqahu, bahwa dia menginfakkan akannya harta, wa bil laili, dia bakhil dengan waktu malam, ayyuka bidahu, bahwa dia menyusahkan diri, akannya di waktu malam, maka hendaklah dia dengan kalimat subhanallah
wa bihamdi. Nah, infak itu kikir. Nah, gak mau menginfakkan hartanya. Dia cuma ngasih yang wajib-wajib saja, zakat saja. Infak itu gak ada urusan. Nah, kalau malam juga gak mau tahajud, dia mau sholat wajib saja. Tahajud itu gak mau. Gak mau dia nyusah-nyusahin diri malam hari, gak mau menginfak-infakkan hartanya. Maka Nabi katakan, hendaklah dia memperbanyak zikir subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Ini amalan yang dibaca, yang diperbanyak kalau tidak mau tahajud dan kikir. Nah, jadi Nabi sayang kepada umat. Kalau dia kikir itu bagaimanapun untuk dinasihati, bagaimanapun untuk dimotivasi. Kalau orang memiliki sifat kikir, ya kikir saja. Susah, pokoknya kikir saja. Dia tidak menyumbang karena tidak ada yang menyumbang. Nah, dia tidak menyumbang karena orang sudah menyumbang. Kenapa nggak menyumbang? Nggak ada orang menyumbang saja. Kenapa nggak menyumbang? Sudah ada orang menyumbang. Jadi dia serba enggak. Aku mau ikut nyumbang, nggak ada orang nyumbang. Tidak, kalau sudah ada orang nyumbang, kan sudah ada. Apalagi saya nyumbang. Nah, kalau itu zikir ada berbanyak. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Nah, kalau itu juga zikir dengan memuji Allah, nah segala harus diberi masing-masing. Hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda, Man dayyaqa manzilah, siapa saja yang menyempitkan ia akan tempat singgah. Dayyaqa manzilah, menyempitkan ia akan tempat singgah. Au qata'a tariqan, atau memotong ia akan jalan, maksudnya mengganggu orang. Au adza mu'minan, atau telah menyakiti ia akan mukmin, maka tidak ada nilai jihad baginya. Hadis hasan riwayat Imam Abu Dawud dan Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Ini di medan jihad. Nah, di medan jihad, di tempat persinggahan, ambil tempat persinggahan secukupnya, ambil banyak-banyak. Ini orang susah di tempat tidur, dia bisa melingkar di situ. Bisa dia berputar-putar seperti jarum-jarum. Nggak boleh. Apa kemarin istimewa? Bawa dia karpet sendiri, bentang sendiri, lengkap peralatannya, penuh untuk dia aja. Harusnya 3 orang itu isi sendiri. Itu artinya dayyaqa manzilah. Nah, tempat persinggahan, penantian bis, halte, stasiun. Nah, di mana saja ada tempat persinggahan, ruang tunggu, duduk ruang tunggu, kursi di sini, taruh tasnya, ke sini saya langsung ambil 3 kursi, pada dia sendiri. Sementara orang lain susah cari tempat duduk. Berarti dia dayyaqa manzilah. Kalau dia waktu itu adalah jihad, maka gak ada pahala jihad. Au qata'a tariqan, mengganggu orang di jalan. Nah, ngobrol jangan di jalan, jualan jangan di jalan. Orang menyakiti orang beriman yang lainnya, maka tidak ada nilai jihadnya. 2 hadis terakhir. Nabi SAW bersabda, Man tawafa bil bait, siapa saja yang tawaf ia dengan Ka'bah sab'an, sebanyak 7 kali,
Fasalla rak'atain, lalu dia salat 2 rakaat, kana ka'itski raqabatin, ada dia seseorang seperti memerdekakan satu budak, sama dengan memerdekakan satu budak. Ini dasar dari ulama Syafi'iyah yang mengatakan bahwasanya tawaf itu ibadah tersendiri. Tawaf bukan hanya rukun haji, bukan hanya rukun umroh, tapi tawaf juga ibadah mustaqil. Maka ada namanya tawaf qudum, tawaf selamat datang bagi orang yang melakukan ibadah haji yang langsung haji. Tapi kalau ibadah haji umroh dulu, haji tamattu, nggak ada tawaf qudum. Bagi orang melakukan ibadah umroh tidak ada tawaf qudum, karena ketika mereka masuk Makkah, mereka sudah punya tanggung jawab tawaf rukun umroh. Tapi bagi orang yang melakukan ibadah haji toh, masuk ke Makkah langsung niat haji, namanya haji ifrad, maka dia sunnah melakukan tawaf qudum, karena tawaf rukun haji hanya sah dilakukan setelah wukuf di Arafah. Kemudian ada namanya tawaf wada. Ulama Syafi'iyah mengatakan tawaf wada itu wajib hukumnya. Maka bagi yang melakukan ibadah umroh, jangan ikut travel Wahabi, karena travel Wahabi menafikan adanya tawaf wada. Kata mereka tawaf wada masing-masing. Yang punya keyakinan sunnah tawaf, yang enggak, Nabi enggak terlalu menganjurkan tawaf wada. Itu kata si Wahab. Nah, yang sunnahnya mazhab ulama Syafi'iyah tawaf wada hukumnya wajib. Jadi selesai melakukan ibadah umroh, barang-barang sudah dipersiapkan untuk berangkat, maka akhirilah perpisahan kita dengan Ka'bah tawaf 7 keliling. Ini namanya tawaf wada. Wajib bagi jamaah haji, wajib juga bagi jamaah umroh, sebagai pendapat ulama Syafi'iyah. Nah, tapi kalau betul-betul travel Wahabi itu nggak akan ada tawaf wada. Nah, kemudian juga tawaf sunnah. Tawaf sunnah yaitu ketika kita masuk Masjidil Haram, tidak ada sudah tahiyat masjid. Tawaf tahiyat Masjidil Haram adalah tawaf. Nah, setelah tawaf lakukan salat sunnah 2 rakaat di belakang makam Nabi Ibrahim atau sejajar makam, maka nilainya sama dengan memerdekakan budak. Man tawafa bil baiti 50 marrah, siapa saja yang tawaf dengan Ka'bah sebanyak 50 kali, kharaja min dunubihi, niscaya dia keluar dari dosanya, kayaumin waladat ummuh, seperti hari yang melahirkan akannya oleh ibunya. Hari dia dilahirkan oleh ibunya, seperti itulah dia keluar daripada dosa kesalahannya. 50 kali. 50 kali di sini pemahamannya ada 2, 50 keliling. 50 keliling berarti 1 tahun kan 7, baru 49. Nah, berarti nggak cocok pemahamannya. Nah, pemahaman yang cocok adalah 50 paket. 1 paket 7 keliling. 7 keliling sebanyak 50 kali. Karena disunahkan setiap masuk Masjidil Haram tahun 7 keliling. Keluar 1, ulang lagi, ulang lagi. Tahun ini, tahun depan, tahun besok, haji dan umroh. Nah, totalnya 50 kali. Dia seperti dilahirkan oleh ibunya. Wallahu a'lam bishawab. Maaf ada salahnya. Subhanallah bihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.